self-harm itu sendiri sebenarnya ada 2 cabang. Kita sebutnya self-harm atau self-injuries gitu ya. Itu ada 2 cabang, yang pertama perilaku menyakiti diri yang tujuannya itu untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi perilaku menyakiti dirinya itu dilakukan untuk bunuh diri gitu. Tapi yang kedua itu adalah perilaku menyakiti diri yang tujuannya bukan untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, makanya di sini namanya adalah non-suicidal self-injury. Halo Rigel, Halo Mas Andre, gimana kabarnya? baik Mas. Mas Andre apa kabar? Baik juga, baik juga. Aku senang ya bisa ngobrol sama kamu hari ini tentang topik yang cukup menarik. Ini kayak self harm, self injury, tapi ada tambahannya sedikit ya. Jadi Iya, ada non suicidal self injury. Topik betul. yang menarik banget. Thank you buat waktumu. Kita bisa ngobrol ya di sore hari ini. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, aku pengen memperkenalkan kamu ke para pendengar kita nih. Bolehkah kamu share sedikit tentang dirimu dan juga mungkin kenapa alasan kamu mau menjadi psikolog ya? Oke, halo teman-teman pembicara. Perkenalkan nama saya Rigela Ripka Duyuani, seorang psikolog klinis. Mungkin bisa dipanggil Rigel saja ya supaya lebih akrab dan singkat gitu panggilannya. Kemudian saya merupakan lulusan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya gitu. Untuk memang bidangnya adalah magister profesi klinis dewasa. Kemudian kalau boleh sharing sedikit gitu ya Mas ya, alasan saya ingin menjadi seorang psikolog itu sebenarnya sangat personal sekali gitu ya, karena mmm, sejak dulu saya merasa bahwa setiap orang itu punya bakatnya masing-masing gitu ya, dan saya merasa bahwa waktu masih kecil itu bakat saya apa ya, saya kayaknya nggak punya bakat, nggak punya talenta apa-apa gitu, dibandingkan orang lain gitu. Saya merasa di pelajaran saya nggak segitu bisa gitu dan nggak punya juga bakat untuk main alat musik dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya ketemu satu bakat saya gitu ya, nggak disangka-sangka ternyata mendengarkan orang lain gitu, Mas. Dan saya menyadari hal ini tuh ketika teman saya mengatakan bahwa mereka senang gitu atau mereka lega ketika bercerita sama saya. Karena itu kemudian waktu itu saya mengetahui ada pekerjaan yang namanya psikolog gitu, seorang psikolog. Setelah mencari-mencari tahu, oh, kayaknya saya pengen jadi seorang psikolog gitu. Nah, makanya akhirnya saat ini saya sudah mencapai salah satu mimpi saya gitu ya, menjadi seorang psikolog yang bisa membantu orang lain dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Seperti Oke, itu. thank you, thank you. Menarik banget ya, kamu humble ya, kamu cukup humble orangnya. Iya, iya. Oke, nah, iya kita mungkin masuk aja ya ke pembahasan hari ini. Jadi, kalau aku boleh tahu, yang pertama kali buat kamu tertarik untuk bahas tentang non-suicidal self-injury itu apa sih? Gitu. Oke. Pertama kali saya tertarik sama topik ini ya gitu ya Mas ya. Mungkin karena sebelumnya saya mempunyai klien yang memiliki non-suicidal self-injury ini gitu dan klien saya itu sangat berkesan untuk saya gitu ya dan klien yang cukup membuat saya juga apa ya, sering memikirkan gitu, apa sih hal-hal yang bisa saya lakukan atau apa sih hal-hal yang bisa dia lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya dan bagaimana caranya dia bisa memiliki coping yang lebih baik dibandingkan NSFI ini. Dan karena orangnya juga cukup membuat berkesan, makanya jadinya terbawa terus gitu. Bahkan sampai tesis saya juga tentang non-suicidal self-injury ini gitu Mas. Makanya ketika Mas Andre menanyakan untuk membuat podcast, saya langsung kepikirannya ke NSSI ini. Hmm, oke, paham. Gitu. Kalau boleh tahu, apa tuh yang membuat kamu berkesan dari klien ini? Gitu. Oke, yang membuat saya berkesan itu yang pertama adalah um, represi gitu ya Mas, adanya represi emosi gitu dan itu sangat terlihat dari caranya berbicara dan caranya berperilaku gitu dan ketika digali lebih dalam ternyata memang represi emosi ini sangat berhubungan dengan suicidal self injury ini atau self harm yang biasa kita tahu gitu ya. Um, bahwa apa yang dilakukan perilaku NSSI itu dilakukan sebagai bentuk dia untuk mengekspresikan emosinya Hmm, seperti itu. Jadi saya tertarik karena wah menyakiti diri ternyata bentuk ekspresi diri juga gitu ya. iya, menarik ya. Iya, dan itu membuat saya tertarik gitu. Bagaimana mekanismenya dan bagaimana
atau apa yang mereka pikirkan ketika melakukan hal tersebut. Menarik. Jadi kamu pengen ngulik ini karena kamu pengen tahu gimana psychological mechanism yang bisa membuat seseorang melakukan non-suicidal self-injury ini. Betul, Mas. Oke. Dan tadi kamu bilang bahwa ini bisa menjadi ekspresi diri. Iya. Kita sering dengar tuh bahwa kayak kita perlu belajar untuk mengekspresikan diri. Bukankah itu bagus? Iya. Tapi kalau cara seperti ini gimana? Mungkin itu bisa kita kulik gitu ya. Iya. Itu yang mungkin nanti akan kita bahas seiring dengan berjalan podcast ini gitu ya, Mas. Boleh banget, boleh banget. Oke. Nah, oke. Nah, dari kamu, kira-kira enaknya mulai dari mana, Rigel, buat topik ini? Mungkin pertama-tama saya jelasin dulu gitu ya. Mungkin ada yang masih, teman-teman pembicara ada yang masih bingung dengan non-suicidal self-injury dengan self-harm gitu ya. Karena kan kita biasanya taunya self-harm gitu ya, Mas ya, Self-harm. bukan non-suicidal self-injury gitu. Sebenarnya non-suicidal self-injury ini merupakan bentuk atau bagian dari self-harm ini gitu ya. Tapi self-harm itu sendiri sebenarnya ada dua cabang. Kita sebutnya self-harm atau self-injuries gitu ya. Itu ada dua cabang. Yang pertama, perilaku menyakiti diri yang tujuannya itu untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi perilaku menyakiti dirinya itu dilakukan untuk bunuh diri gitu. Tapi yang kedua itu adalah perilaku menyakiti diri yang tujuannya bukan untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, makanya di sini namanya adalah non-suicidal self-injury seperti itu. Yang mungkin nanti selanjutnya akan kita singkat saja sebagai NSSI gitu ya, Mas, supaya lebih singkat. Oke. Jadi bedanya self-harm yang tanpa ada non-suicidalnya adalah kalau yang pertama itu ada kemungkinan berpotensi untuk dia mau mengakhiri hidupnya. Kalau yang ini enggak, gitu ya. Lebih ke niatnya. Yang Niatnya. pertama itu niatnya memang dilakukan untuk mengakhiri hidup. Oh, paham. Tapi kalau yang non-suicidal itu niatnya itu bukan untuk mengakhiri hidup. Gitu. Lebih ke ekspresi diri kah? Iya. Oh, oke, paham. Menarik. Kalau boleh tahu lagi ya, Rika, bentuk yang bisa ditemukan yang berhubungan sama perilaku NSSI ini apa sih? Oke. Jadi bentuknya itu sebenarnya ada banyak gitu ya, manifestasi bentuk-bentuk dari NSSI ini. Mulai dari membenturkan kepala, kemudian mungkin mencubit diri sendiri, memukul diri sendiri, bahkan sampai yang ekstrem itu mematahkan tulang gitu ya. Tapi yang paling sering, yang paling banyak orang ketahui dan mungkin paling sering dilakukan juga gitu ya adalah mengiris gitu atau melakukan cutting gitu, mengiris bagian pergelangan tangan atau bagian tubuh-tubuh lainnya seperti itu. Paham. Ya emang yang paling sering didengar adalah cutting sih. Tapi ada banyak tapi ada mencubit juga bagian dari self harm berarti ya. Mencubit dengan tujuan memang untuk menyakiti diri. Oke. Mungkin orang yang awam di luar sana dan aku juga mungkin tertarik buat tahu kira-kira apa ya tujuan seseorang melakukan apa sih tujuan seseorang melakukan cutting atau mencubit diri sendiri itu seperti apa ya? Oke. Jadi tujuannya seseorang melakukan NSSI gitu secara umum gitu ya, itu adalah untuk mengekspresikan emosi intens yang mereka rasakan untuk mendapatkan perasaan lega dan perasaan tenang gitu setelah melakukan hal tersebut. Jadi ketika misalnya ada perasaan marah yang sangat intens gitu ya, atau perasaan sedih yang sangat intens gitu, mereka kemudian melakukan NSSI ini untuk mendapatkan perasaan lega dan perasaan tenang seperti itu. Perasaan lega dan perasaan tenang. Apakah itu berarti ketika seorang melakukan cutting gitu misalnya atau mencubit diri sendiri itu mereka bisa mendapatkan rasa lega dan tenang? Ya, memang secara biologis gitu ya, Mas. Ketika melakukan NSSI itu tubuh itu merespon dengan mengeluarkan endorfin dan neurokimia lainnya gitu yang dibutuhkan untuk tubuh merasa tenang dan lega gitu. Tapi ya memang ini sifatnya sementara gitu dan ini pastinya tidak efektif gitu. Tidak efektif untuk jangka panjang gitu ya. Itu hanya berlaku untuk saat itu dan di belakangnya banyak masalah-masalah yang kemudian menanti gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada positifnya tapi di belakang negatifnya lebih banyak lagi. Seperti itu. Tapi kok bisa ya endorfin keluar ketika seorang melakukan cutting? Bukankah itu kayak wah
bahaya gitu, bukan mungkin kortisol atau apa gitu yang keluar. Mungkin, saya belum bisa menjawab dengan secara ilmiahnya gimana gitu ya, Mas, karena memang ini adalah dari penelitian gitu. Tapi ketika dia melakukan itu mungkin ada perasaan terhubung gitu kembali dengan dirinya gitu ya. Ketika dia mengalami emosi yang intens itu, dibandingkan mereka merasakan emosi yang intens dan yang sangat tidak mengenakan itu dan tidak bisa terlihat itu, mereka kemudian mengubahnya menjadi rasa sakit yang fisik gitu. Mengubah, oh, mengubah emosi-emosi yang intens itu menjadi perasaan fisik. Iya, menjadi rasa sakit fisik. Kayak semacam realita gitu ya, Iya, terhubung sama realita. terhubung sama realita gitu. Hmm, Memang ini menarik. semacam kalau bisa dibilang salah satu grounding gitu ya untuk present in the moment gitu, untuk merasa terhubung kembali dengan realita. Tapi ya kembali lagi ini sifatnya cuma sementara dan tidak efektif gitu ya, karena banyak konsekuensi-konsekuensi negatif lainnya yang menunggu di belakangnya. Seperti itu. Menarik sih. Jadi kamu tadi bilang grounding. Jadi Iya, grounding. jadi bisa diartikan, bisa diinterpretasikan sebagai cutting itu nggak tahu ya, kalau di kupingku sih aku mendengarnya sebagai apa, defense mechanism atau insting untuk cutting sebagai cara untuk grounding, sesuatu yang kurung baik gitu tapi kurang efektif gitu kan. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu gitu ya Mas. Cuman kalau dibilang defense mechanism, mungkin juga bukan defense mechanism gitu ya, tapi ini sebagai cara atau bentuk bentuk coping gitu Hmm, ya, cara mereka untuk mengatasi masalah. Ya ini hmm, adalah coping yang maladaptif gitu, yang tidak hmm. efektif dan membawa konsekuensi yang negatif. Oke, boleh tuh kita kayak bisa bahas konsekuensi negatif apa aja sih yang timbul dari ini. Bukankah mungkin bisa dibilang kan tangan-tangan gua gitu. Kalau gua cutting ya gua aja gitu. Mm-mm. Konsekuensi negatif apa aja bisa dijelasin gitu dari dalam spektrum. Oke, yang pertama paling terlihat gitu, yang paling nyata adalah konsekuensi fisik gitu ya Mas. Dengan melakukan perilaku menyakiti diri ya tentu menyakiti diri kita, keluar darah, bekas luka, rasa sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi adanya kemungkinan untuk infeksi dan lain sebagainya itu kan sangat nyata gitu kan. Nah, tapi juga selain adanya luka fisik ini, itu ada konsekuensi psikologis lainnya gitu. Ketika selesai melakukan perilaku menyakiti diri ini, ada perasaan malu, ada perasaan bersalah, kemudian ada perasaan rendah diri, atau ada perasaan kritik diri, membenci diri, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini tergantung untuk setiap masing-masing pribadi yang melakukan itu gitu. Tapi memang di belakangnya itu banyak konsekuensi negatifnya gitu. Dan NSSI ini sendiri itu sebenarnya juga bukan suatu masalah yang berdiri sendiri. Biasanya itu disertai dengan masalah-masalah lainnya yang perlu untuk ditangani. Kayak misalnya masalah regulasi emosi yang tidak matang atau kesulitan untuk meregulasi emosi, kemudian juga uh, terkait dengan gangguan-gangguan klinis lainnya gitu. Jadi memang seringkali komorbid gitu ya dengan gangguan klinis lainnya seperti trauma atau depresi atau kecemasan dan juga secara penelitian NSSI ini sangat terkait erat dengan gangguan kepribadian yaitu gangguan kepribadian BPD atau bipolar personality disorder gitu. Jadi memang kadang NSSI ini tidak berdiri sendiri, itu biasanya pasti akan terkait dengan gangguan-gangguan klinis lainnya. Seperti itu. Yang lebih utama duluan muncul itu biasanya gangguan klinis lainnya atau NSSI itu? Sebenarnya biasanya karena gangguan klinis lainnya kemudian melakukan NSSI. Hmm. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang melakukan NSSI baru muncul yang lainnya gitu. Jadi ini berjalannya itu saling timbal balik seperti itu, Mas. Kayak lingkaran digulung gitu ya. Iya. Paham sih. Iya, aku juga make sense sih kalau kamu bilang itu. Karena kan kata di bayanganku em, mungkin sebagai orang awam yang ngeliat darah kan suatu yang ekstrim, Ya. suatu yang kayak wah kaget gitu. Dan secara normal mungkin belum diterima ya untuk berlaku mengekspresikan diri melalui cutting let's say gitu. Jadi ya
wajar aja kalau timbul emosi-emosi seperti tadi, marah, malu, gitu Malu, ya. perasaan Malu, bersalah. merasa bersalah. Menarik. Emang malu tuh, nanti kalau menurutku malu lumayan berat ya. Kalau merasa guilty tuh kayak di bayanganku jauh lebih gampang buat mengatasinya, gampang kurunku. Hmm. Karena tinggal berhenti melakukan hal yang membuat guilty itu dan perasaan guilty-nya bisa terangkat. Tapi kalau malu, malu itu tuh lebih fundamental gitu. Bisa kayak mengancam self esteem mungkin ya. Hmm. Iya, iya. Iya, karena memang juga terkait erat jadinya ke self esteem yang rendah gitu ya Mas ketika melakukan NSSI ini. Paham. Tapi kalau dari pengalamanmu sendiri, em, ya tadi kan kita bicara tentang konsekuensi negatif. Kalau di highlight sekali lagi untuk dampak positifnya, kurun positif gitu ya, boleh nggak tuh dijelasin tentang dampak positif dari NSSI? Dampak positif atau konsekuensi positif ya. Hmm. Ya, memang konsekuensi positifnya itu yang paling utama adalah perasaan lega dan tenang yang didapatkan itu ya. Kemudian juga biasanya orang yang melakukan NSSI ini merasa bisa mengontrol hidup mereka dengan melakukan NSSI. Kemudian juga pengalihan gitu dari rasa sakit emosional yang mereka rasakan. Jadi memang NSSI ini dilakukan untuk mendapatkan emosi positif atas emosi negatif yang mereka rasakan. Seperti itu. Tapi kembali lagi perlu ditekankan bahwa ini sifatnya tidak efektif gitu ya. Ini sifatnya maladaptif, dalam jangka panjang itu akan sangat merusak gitu ya, dan membuat banyak masalah-masalah negatif lainnya di belakangnya seperti yang tadi kita sudah bahas gitu Mas. Positif jangka pendek, negatif jangka panjang. Betul. Paham. Tadi kamu bilang mentransfer emosi negatif ke perilaku tersebut. Iya. Kayak semacam displacement gitu ya. Ya mungkin bisa seperti itu gitu ya Mas. Jadi dia menggantikan perasaan emosi negatif itu ke rasa sakit fisik gitu yang bisa terlihat. Paham. Terus mungkin ada pertanyaan dari orang awam ya, dari aku juga. Kenapa harus cutting ya, let's say? Kan ada banyak tuh cara untuk bisa memproses emosi negatif. Nggak harus nggak harus yang sulit juga gitu. Tinggal makan enak atau pergi jalan-jalan kan juga bisa. Bukankah itu juga bisa mengatasi emosi negatif? Nggak harus cutting. Kalau Ya. menurut kamu gimana tuh? Sebenarnya betul ya Mas, sebenarnya banyak hal lainnya yang bisa dilakukan selain cutting ini, tapi mungkin kenapa masih banyak orang yang melakukan hal ini adalah karena efek instan yang dirasakan oleh orang tersebut gitu. Ketika mereka melakukan NSSI ini, mereka langsung mendapatkan perasaan tenang dan lega itu secara instan gitu. Setelah melakukannya langsung terasa manfaat positif begitu bagi mereka, dibandingkan mungkin hal-hal lainnya yang kadang nggak instan gitu ya. Contoh misalnya jalan-jalan ya perlu uang, mau keluar lagi, terus juga mungkin olahraga nggak langsung kan dalam satu kali lari langsung merasakan efek positifnya gitu. Jadi perlu usaha. Sedangkan kalau untuk NSSI ini mereka usahanya cuman kecil gitu ya. Cuman tinggal mencari alat misalnya atau langsung memukul diri sendiri itu kan sesuatu yang gampang bagi mereka dan instan lagi hasilnya. Seperti itu. Jadi itu mungkin hal yang membuat banyak orang yang melakukan NSSI ini, Mas. Iya, aku juga waktu aku dengar kamu bilang begitu lumayan bisa mengerti ya kenapa seorang melakukan hal tersebut gitu. Bahkan bisa dibilang jadi bisa berempati. Karena ya semua orang pasti punya emosi negatif. Semua orang juga ya nggak gampang ya nyari outlet buat menyalurkan emosi-emosi tersebut gitu. Dan cutting let's say bisa menjadi cara yang instan gitu. Dan reliable mungkin lumayan gitu ya. Tapi maladaptif benar. Maladaptif. Dan menurutku itu penting ya untuk bisa memahami kenapa seorang melakukan sesuatu. Karena kalau nggak paham ya muter-muter aja tuh. Iya. Dan adanya stigma negatif gitu ya Mas terhadap orang-orang ini yang kadang juga membuat mereka semakin terpuruk dengan hal itu gitu. Padahal sebenarnya dukungan sosial sangat
penting bagi mereka gitu. Tidak dihakimi, tidak dijudge, dan didengarkan dan dipedulikan itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan untuk bisa pulih juga dari perilaku NSSI ini. Oke, boleh banget kita bahas berikutnya ya. Setuju banget betul ya, statement negatif itu nggak membantu gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bicara tentang apa yang membantu nih gitu. Kalau kamu kalau menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan oleh orang yang sekarang mungkin sedang melakukan salah paham tersebut gitu untuk bisa lebih adaptif, let's say. Oke. Mungkin bagi teman-teman pembicara yang sedang menonton podcast ini gitu ya, dan saat ini sedang struggle dengan perilaku NSSI ini, ada beberapa cara yang mungkin bisa dicoba oleh kalian gitu ya, supaya perlahan-lahan bisa berhenti melakukan perilaku NSSI ini. Yang pertama, dibandingkan melukai diri, mungkin coba untuk pegang es batu gitu ya di tangan. Karena es batu itu ketika dipegang kan membuat mati rasa gitu ya tangan kita. Nah, itu bisa menjadi pengalih perhatian gitu dari emosi-emosi yang kita rasakan dibandingkan dengan melukai diri. Kemudian juga hal lain yang bisa dilakukan itu dengan menggunakan karet gelang gitu ya. Jadi karet gelang ditaruh di tangan, terus coba untuk dijepret gitu ke tangan. Ya memang sakit gitu ya, pasti sakit dijepret gitu, tapi itu jauh lebih mending dan lebih baik dibandingkan melukai diri. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa dengan teriak dengan sekencang-kencangnya gitu, mungkin di bantal atau di mobil atau di tempat konser atau di tempat manapun yang nggak membuat orang kaget tentunya gitu ya. Dan ini tuh biasanya kita sebut sebagai katarsis gitu ya, jadi kayak keluarkan semua emosi-emosi negatif gitu. Kemudian selanjutnya juga mencari atau ya mencari bantuan dari orang yang bisa membuat kita nyaman gitu ya. Ketika kita didengarkan kadang itu sangat membantu. Dan terakhir mungkin yang paling penting juga adalah mencari bantuan profesional gitu ya Mas. Sekarang kadang bukan kadang sih, tapi memang NSSI ini seringkali ada sesuatu atau ada akar permasalahan yang lebih dalam yang perlu digali dan perlu diatasi bersama-sama dengan bantuan profesional tentunya. Seperti itu. Setuju banget ya. Especially yang bagian terakhir tuh perlu digali akar permasalahannya. Kalau menurut kamu sendiri ya, menurut pengalamanmu, biasanya tuh akar permasalahannya tuh apa sih gitu, untuk orang-orang yang mengalami NSSI ini? Oke, sebenarnya untuk akar permasalahannya itu di bagian regulasi emosinya gitu ya, karena ini kan berhubungan dengan emosi positif, emosi negatif gitu. Tapi regulasi emosi ini ada lagi di belakangnya gitu. Kenapa seseorang tidak bisa meregulasi emosinya itu banyak banget di belakangnya. Ada misalnya trauma di masa kecil atau ada masalah di keluarga dan masalah self esteem dan lain sebagainya. Jadi di belakangnya tuh sebenarnya ada banyak hal, tapi intinya adalah ketidakmampuan untuk meregulasi emosinya gitu. Kemampuan regulasi emosi di mana bisa mengelola dan bisa mengekspresikan dengan baik itu adalah sesuatu yang mungkin kedengarannya enteng gitu ya Mas, tapi itu sesuatu yang sulit gitu untuk dilakukan. Dan itu juga sesuatu yang dibangun juga gitu dari kita masih kecil sampai dewasa gitu. Jadi karena kemampuan regulasi emosinya yang belum cukup gitu, akhirnya dia cari cara coping yang maladaptif. Betul. Dengan contohnya cutting misalnya gitu ya. Jadi kalau seperti itu, menurut kamu solusi seperti apa? Solusinya memang penting dulu untuk melihat di balik ketidakmampuan regulasi emosi ini, misalnya contoh, di belakangnya ternyata ada hubungan atau ada trauma di masa lalu dengan keluarga, dengan orang tua yang masih perlu untuk diproses terlebih dahulu untuk bisa individu ini bisa meregulasi emosi dengan baik gitu. Dan juga diajarkan cara-cara regulasi emosi yang lebih baik. Karena sangat banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk meregulasi emosi dibandingkan dengan melakukan NSSI. Makanya mencari bantuan profesional sangat penting karena tiap orang bisa berbeda-beda solusi yang mereka butuhkan. Jadi kembali lagi ke mengenal diri sendiri. Betul. Mengenal diri sendiri dan juga ya semua diri kita ya, including yang
yang berat-berat seperti mungkin trauma di masa lalu. Betul. Oke, itu dari gue sih udah cukup ya. Menurutku ya, satu hal adalah aku menjadi lebih bisa banget berempati ya sama orang yang melakukan self harm gitu. Karena sorry, NSSI gitu. Karena kan menurutku emosi negatif adalah sesuatu yang universal gitu, dialami semua orang, Betul. dan juga aku bisa relate banget sama bingung cari outlet gitu. Aku beruntung aja, mungkin aku outletnya bukan NSSI, tapi aku bisa memposisikan diriku sebagai orang yang ngelakuin NSSI gitu. Eh, aku bersyukur sih untuk itu. Aku harap yang dengar juga bisa em, bisa punya empati ya terhadap teman-teman yang Betul. ngelakuin NSSI. Nah mungkin aku mau nanya juga nih sih, berhubungan sama itu gitu. Kalau menurut kamu, kalau kita punya teman yang cutting misalnya, itu apa yang harus dilakuin ya sebagai kita? Oke. Jadi ketika kita misalnya lihat nih ada teman kita yang sepertinya dia cutting gitu ya, atau melakukan perilaku menyakiti diri, yang pertama mungkin memastikan terlebih dahulu apakah itu benar perilaku menyakiti diri cutting, ataukah mungkin ternyata kalau misalnya tadi contoh dia selalu pakai lengan panjang gitu ya, mungkin memang preferensi dia pakai lengan panjang atau lain sebagainya gitu. Itu perlu untuk memastikan terlebih dahulu emang benar-benar cutting kah, self harm kah, NSSI kah atau bukan gitu. Kedua, setelah memastikan, mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan teman kita ini gitu. Cari tempat dan waktu yang membuat nyaman gitu untuk keduanya bisa saling berbicara satu sama lain. Jangan memaksa untuk cerita gitu ya, tapi tawarkan aja apakah ada hal yang ingin diceritakan atau adakah hal yang bisa dibantu seperti itu. Jadi ajak dia untuk bertemu, ajak dia untuk bercerita dan tunjukkan kepedulian gitu. Kemudian setelah itu ketika mereka sudah merasa bisa untuk bercerita, tunjukkan empati gitu ya, tunjukkan rasa peduli kepada mereka. Beritahu bahwa mereka ada atau kita ada untuk mereka gitu, dan apakah ada yang bisa dilakukan, mungkin apakah butuh bantuan profesional, mau dicarikan atau mau ditemani untuk ke psikolog gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Selain itu juga yang penting itu adalah melihat jika ada tanda-tanda serius gitu ya. Karena perilaku menyakiti diri ini memang tadi saya sempat sebutkan bahwa ini non suicidal gitu ya Mas. Tapi ini juga erat kaitannya dengan suicidal ideation gitu, dengan perilaku bunuh diri di kedepannya gitu ya. Mungkin saat ini dia nggak ada rencana untuk melakukan perilaku mengakhiri hidup gitu, tapi siapa yang tahu ke depannya seperti itu, karena ini kan sangat erat kaitannya gitu ya Mas. Jadi perlu untuk melihat tanda-tanda apakah ada perilaku menyakiti diri yang sangat parah atau mengarah kepada tindakan mengakhiri hidup, itu perlu untuk mencari bantuan secepatnya terdekat gitu ya, mungkin layanan darurat atau bantuan profesional lainnya seperti itu. Tapi juga penting untuk menjaga confidentiality gitu ya, ketika teman sudah bercerita, mempercayakan rahasia mereka kepada kita ya, kita nggak boleh cerita ke orang lain seenak kita gitu tanpa izin dari mereka gitu. Jadi itu penting untuk kita ketahui gitu confidentiality. Tapi juga ya kembali lagi ketika ada tanda-tanda yang memang darurat gitu atau sesuatu yang sudah mengarah kepada perilaku bunuh diri, ya itu nggak perlu izin, itu bisa langsung cari layanan terdekat gitu. Karena itu untuk keselamatan mereka juga. Seperti itu sih Mas. Kalau pertanyaannya aku ubah dikit nih. Menurut kamu hal paling buruk yang bisa dilakukan seorang ketika dia punya teman yang NSSI itu apa tuh? Bukan hal paling buruk, hal paling tidak efektif let's say. Menjudge yang paling pertama mungkin apa ya, kayak ketika mengetahui terus menyalah-nyalahkan, kayak kok bisa sih lu menyakiti diri lu, itu kan sakit dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat tidak empati gitu ya, dan itu malah membuat mereka juga merasa banyak hal yang berkecamuk jadinya kan, banyak hal yang di belakangnya nanti bisa muncul perasaan-perasaan ya, mereka juga tahu ini mungkin salah gitu ya, maksudnya ada perasaan malu dan perasaan bersalah tadinya ketika beritahu seperti itu tuh bisa men-trigger mereka seperti itu, dan itu
sesuatu yang bahkan ironinya adalah sering dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui jika ada orang terdekatnya mengetahui teman atau saudaranya melakukan NSSI ini. Iya. Ya aku pun juga mikir hal yang sama sih. I think itu yang terburuk ya. Karena Iya, mereka udah tahu bahwa dan itu tahu bahwa itu kan ada emosi guilt and shame gitu di balik iya, itu. Jadi ya not, not not helpful bro gitu ya. iya. Dan mereka udah berusaha percaya loh dengan cerita, dengan menunjukkan hal yang membuat mereka malu itu, tapi dibalas dengan hal itu tuh sangatlah damage-nya kayaknya lumayan berdamage banget sepertinya itu untuk orang tersebut. Setuju sih. Ya, menurutku memang benar ketika berbicara bercerita itu kan juga sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian ya Betul. gitu. Alangkah baiknya untuk di honor gitu, dihargai dengan respon yang juga efektif gitu. Nah, paham sih. Nah, terakhirnya juga kalau sebelum kita tutup podcastnya, kalau ada teman di luar sana yang sekarang sedang melakukan NSSI, kira-kira pesan apa sih yang mau kamu sampaikan ke orang ini? Oke, jadi ini seseorang yang memiliki teman gitu ya, Mas? Bukan, dia Oh, yang dia yang dia melakukan melakukan, dia NSSI. melakukan. Oke, untuk teman-teman pembicara yang mungkin saat ini sedang struggle gitu ya dengan perilaku NSSI ini, yang paling pertama saya ingin memberikan pesan bahwa perilaku NSSI ini adalah bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang perlu dibiarkan begitu saja. Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional gitu ya, untuk bisa membantu kalian keluar dari perilaku yang maladaptif ini. Selain itu juga penting untuk merefleksikan sebenarnya apa tujuan kalian untuk melakukan perilaku NSSI ini gitu. Karena ada juga orang yang melakukan NSSI karena ikut-ikutan terhadap orang lain atau karena melihat teman dan lain sebagainya, melihat media sosial dan lain sebagainya. Ataukah mungkin tadi ketika melakukan NSSI merasa lega, merasa tenang, atau adakah faktor lain gitu. Pahami terlebih dahulu apa alasan kalian melakukan NSSI ini. Nah, ketika kalian memahami alasan kalian melakukan NSSI ini merupakan awal di mana kalian bisa keluar dari perilaku ini gitu. Dan tapi ya tetap memang sangat penting untuk mencari bantuan profesional gitu. Dan kalian tidak sendiri, ada banyak orang yang mau membantu kalian gitu untuk bisa keluar dari perilaku NSSI ini. Sounds good. Ya, enggak sendiri, definitely. Itu penting. Ya. Oke, kalau gitu dariku sih udah cukup. Mereka ucapkan thank you banget ya untuk waktumu, untuk udah sharing-sharing tentang NSSI ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Oke, thank you Bye-bye. Mas Andre. Ya, bye-bye.